Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat-sobat semuanya? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak kekurangan satu apapun. Amin ya robbal alamin. Bab 1141 sampai bab 1150. Thomson, saat itu larut malam, Ye Chen dan istrinya sedang tidur nyenyak di tempat tidur masing-masing. Saat ini, ponsel Ye Chen tiba-tiba berdengung 2 kali. Khawatir ponsel tersebut akan mengganggu tidur istrinya, dia buru-buru mengambil ponsel tersebut, dan kemudian menemukan bahwa dia telah menerima 2 pesan WeChat. Saat ini, sudah lewat jam 12 malam, dan dia tidak tahu siapa yang akan mengirim pesan WeChat kepadanya saat ini. Tetapi dia menduga bahwa seseorang yang dapat mengirim pesan WeChat saat ini pasti memiliki sesuatu penting. Jadi dia segera membuka kunci ponsel dan menemukan bahwa pesan WeChat dikirim oleh Hongwu. Tuan Ye, sesuatu terjadi di Gunung Changbai. Wei Liang dan saya ada di depan pintu Anda. Saya ingin tahu apakah Anda punya waktu untuk keluar dan bertemu. Ye Chen mengerutkan kening. Kecelakaan terjadi di Gunung Changbai, yang membuktikan bahwa keluarga Wu telah bermain melawan ayah dan anak keluarga Wei lagi. Jadi dia bangkit dengan ringan dan turun ke pintu villa. Hongwu dan Wei Liang sedang berdiri di pintu menunggu dengan hormat. Melihat betapa gugupnya keduanya, Ye Chen bertanya, "Apa yang terjadi?" Hongwu berkata, "Lebih dari setengah jam yang lalu, keluarga Wu mengirim orang ke Gunung Changbai, 16 orang." Ye Chen mengangguk, dan bertanya, "Kalau begitu, mari kita bicarakan hasilnya secara langsung." Hongwu berkata dengan hormat, "Mereka bermaksud merebut ayah dan anak keluarga Wei, dan kedua belah pihak terlibat baku tembak. Wei Liang dan aku membunuh 15 dari mereka, 1 melarikan diri." Ye Chen mengangguk dan bertanya lagi, "Apakah Anda kehilangan salah satu dari orang-orang Anda?" Wei Liang berkata, "Tuan Ye, saya kehilangan 3 orang saya, dan salah satu dari Wu Ye. Totalnya ada 4. Ye Chen bersenandung dan berkata, "Itu tidak buruk, secara keseluruhan ini adalah kemenangan." Hongwu mengangguk dan berkata, "Saya pikir keluarga Wu tidak akan melepaskannya setelah 2 kegagalan, mereka mungkin akan segera melakukan serangan skala penuh di Gunung Changbai. Wei Liang dan saya sudah mulai mengumpulkan pasukan untuk pergi ke Gunung Changbai di dalam waktu dekat, tetapi saya khawatir bahwa suatu saat, keluarga Wu akan mengirimkan Tuan Ratu mereka." Ye Chen mengerutkan kening. "Tuan Ratu?" "Ya," Hongwu berkata, "ada desas-desus di sungai dan danau bahwa lelaki tua dari keluarga Wu memiliki 8 raja surgawi, dan 8 raja surgawi ini semuanya adalah pejuang dan perkasa, tak tertandingi." Setelah itu, Hongwu berkata lagi, "Tuan Ye, rakyat kami dapat berurusan dengan orang biasa, tetapi jika berurusan dengan master seni bela diri, mereka mungkin diblokir oleh lengan belalang. Tidak masalah jika lebih dari selusin bawahan, tapi saya khawatir itu akan menunda Ye. Tuan, jika mereka membiarkan mereka menyelamatkan ayah dan anak keluarga Wei, Hongwu harus disalahkan." Ye Chen tahu bahwa keluarga besar memiliki master super di penangkaran. "Kesan saya, keluarga Ye memiliki banyak tuan ketika mereka masih muda. Kekuatan para master ini jauh melampaui persepsi orang biasa. Untuk keluarga super dengan aset bernilai triliunan dolar, hanya pakar top sejati yang dapat melindungi keselamatan mereka." Jadi, Ye Chen bertanya kepadanya, "Hongwu, bagaimana menurutmu?" Hongwu dengan cepat berkata, "Tuan Ye, tolong maafkan saya selalu merasa bahwa tidak perlu membiarkan Wei Yongzheng dan putranya terus hidup di sini. Dunia, musuhmu sekarang kami menggunakan mereka sebagai alat tawar-menawar dan kami mencoba yang terbaik untuk memperjuangkan mereka. Daripada melakukan ini, lebih baik membunuh ayah dan anak itu, untuk menghindari masalah di masa depan selamanya." Marvin Ye tersenyum sedikit, dan berkata, "Jika membunuh adalah solusi untuk segalanya, maka anggota keluarga Wu pasti sudah lama mati. Membunuh itu membosankan." Setelah Ye Chen selesai berbicara, dia tersenyum, dan melanjutkan, "Pikirkan tentang Kobayashi Ichiro di peternakan anjingmu, sebenarnya dia bisa saja dibunuh sejak lama. Tapi kenapa aku harus membuatnya tetap hidup?
Apakah karena menurutku orang ini menarik untuk hidup, dan masih banyak lagi kemungkinan dalam hidup, jika dia meninggal, banyak hal akan kehilangan banyak kesenangan, dan keluarga Wu adalah sama, dan keluarga Wei juga sama. Dalam hati Ye Chen, segala sesuatu di dunia, mereka semua saling melengkapi dan saling melengkapi. Lainnya, saya mengampuni nyawa Kobayashi Ichiro agar dia dan adik laki-lakinya Kobayashi Jiro bisa hidup bersama. Saya menyelamatkan nyawa ayah dan anak keluarga Wei agar mereka dan Wei Xiangming hidup harmonis. Jika Kobayashi Ichiro benar-benar mati, jika saya ingin check and balance Kobayashi Jiro, atau bahkan check and balance Kobayashi Pharmaceutical di masa depan, saya akan kehilangan salah satu chip tawar terbaik saya. Jika Wei Liang memberontak di masa depan, maka dia dapat menggunakan ayah dan anak keluarga Wei untuk memeriksa dan menyeimbangkannya. Ini adalah seni kuno kaisar. Seorang penguasa yang benar-benar tercerahkan tidak akan pernah benar-benar mempercayai seorang menteri pengkhianat, tetapi dia juga tidak akan pernah sepenuhnya mempercayai seorang menteri yang setia. Namun, harus ada menteri pengkhianat di pengadilan, karena menteri pengkhianat adalah kunci untuk memeriksa dan menyeimbangkan menteri yang loyal. Jika dia adalah menteri yang setia tanpa check and balances dari menteri pengkhianat, maka dia akan menjadi semakin sombong dan memanjakan diri sendiri, dan lambat laun akan menjadi menteri pengkhianat. Itu sebabnya Ye Chen membutuhkan orang yang berbeda dan orang yang berbeda untuk saling memeriksa dan menyeimbangkan. Lagi pula, keluarga Ye adalah keluarga besar terkemuka. Keturunan keluarga Ye telah mempelajari 4 buku dan 5 klasik sejak kecil, membiasakan diri dengan sejarah kuno, dan mempelajari seni kaisar. Metode ini hampir dibawa keluar dari tulang mereka. Oleh karena itu, Ye Chen menggelengkan kepalanya dan berkata, membunuh Wei Yongzheng dan putranya berarti saya takut pada keluarga Wu. Ini adalah tanda kelemahan, dan saya tidak pernah menunjukkan kelemahan. Lagi pula, dia berkata dengan tenang, jika tebakan saya benar, keluarga Wu mungkin telah mengirim 8 raja surgawi, dan bahkan mungkin mereka sudah dalam perjalanan ke Gunung Changbai. Hong Wu dan Wei Liang sama-sama tercengang. Wei Liang berkata dengan heran, mereka seharusnya tidak begitu cepat. Lagi pula, mereka baru saja kehilangan 15 orang, dan mereka harus mundur sebentar sebelum kembali. Tidak, Ye Chen berkata dengan tegas, jika Wu Donghai dapat memobilisasi prajurit, maka dia seharusnya sudah mengirim prajurit sejak lama. Jadi saya kira, orang yang benar-benar dapat mengirim prajurit haruslah orang tua dari keluarga Wu, generasi pengusaha tua. Masih sangat kuat, keberaniannya dan keberanian harus jauh lebih baik daripada orang biasa. Jika dia bertanggung jawab atas segala sesuatu di belakang layar, metodenya pasti jauh lebih tinggi daripada Wu Donghai. Dia pasti akan melancarkan pukulan fatal ketika orang lain berpikir itu adalah yang paling kecil kemungkinannya untuk melancarkan serangan. Dia tersenyum ringan, dan waktu yang paling tidak mungkin untuk melancarkan serangan adalah setelah kegagalan. Semua orang mengira dia pasti akan mundur untuk beristirahat, tetapi dia hanya ingin mengejutkan lawan. Hong Wu berseru dan berkata, Tuan Ye, apa yang harus kita lakukan sekarang? Apakah kita ingin mengirim orang dalam semalam? Ye Chen melambaikan tangannya dan berkata dengan tenang, jika lawan yang dikirim adalah seorang pejuang, tidak peduli seberapa banyak mereka bisa pergi, itu tidak masalah, hanya kematian. Hong Wuda terkejut, Tuan Ye, apa yang harus kita lakukan? Ye Chen berkata dengan ringan, Anda tidak perlu khawatir tentang masalah ini. Saya punya pengaturan sendiri. Lagi pula, ini masih cukup jauh dari Suzhou dan Hangzhou ke Gunung Changbai. Ada cukup waktu untuk bersiap. Mendengar apa yang dikatakan Ye Chen, mata Wei Liang berbinar kegirangan, dan sebuah batu berat di hatinya jatuh ke tanah. Jadi, dia berkata dengan rasa terima kasih. Sepertinya Tuan Ye telah mengambil keputusan. Wei Liang ada di sini. Terima kasih, Tuan Ye. Wei Liang adalah orang yang paling takut dengan kembalinya ayah dan anak keluarga Wei. Dia tidak ingin farmasi Wei, yang dia dapatkan dengan susah payah, untuk diserahkan kepada orang lain dalam sekejap mata. Ye Chen melihat bahwa Wei Liang sedikit gugup, jadi dia tersenyum dengan tenang.
mengganti topik pembicaraan dan bertanya, "Ngomong-ngomong, bagaimana keadaan farmasi Wei?" Wei Liang tampak serius, dan melaporkan, "Tuan Ye, baru-baru ini, pengembangan keseluruhan pabrik farmasi relatif stabil, tetapi ada beberapa kendala dalam pengembangan pasar baru." "Hambatan apa?" Ye Chen bertanya dengan aneh. Menurut kekuatan farmasi Wei, harus dikatakan bahwa ada sedikit di industri farmasi dalam negeri lawan. Namun, dalam pengembangan obat baru, selama ditemukan resep yang baik, seharusnya tidak menjadi masalah besar. Tapi kalau resepnya tidak bagus, kekuatan pabrik farmasi tidak ada artinya. Wei Liang dengan cepat menjawab, "Baru-baru ini, Wei's Pharmaceutical menginvestasikan banyak uang untuk mengembangkan obat paten Tiongkok yang baru, memiliki efek penyembuhan yang baik." Ye Chen mengangguk, dan berkata, "Penyakit perut juga merupakan penyakit yang rentan terhadap orang modern. Dapatkan, setahu saya, seharusnya tidak terlalu banyak obat lambung di China, kecuali Sanji Wei Tai. Selain agak terkenal, saya belum pernah mendengar obat paten China terkenal lainnya untuk mengobati lambung. Di kasus ini, Anda tidak boleh terlalu terhalang, bukan?" Wei Liang mengerutkan kening dan menjelaskan, "Saya mengembangkan obat ini karena saya melihatnya. Sampai sekarang, terlalu banyak orang di kota untuk bersosialisasi. Banyak anak muda yang pergi bekerja memiliki masalah perut di usia muda, basis pelanggan potensial sangat besar. Jadi saya memimpin tim untuk mengatasi masalah tersebut dan menemukan resep yang sesuai dari resep kuno yang tak terhitung jumlahnya. Tetapi saya tidak menyangka kami mengambil langkah diunggulkan oleh perusahaan asing, dan mereka juga mengoptimalkan resep kuno asli kami." Marvin Ye mengerutkan kening, "Perusahaan asing menjiplak resep obat Tiongkok kuno kami. Bukankah perusahaan itu terutama berfokus pada pengobatan barat?" Wei Liang menggelengkan kepalanya dan berkata, Ini bukan pengobatan barat. Kobayashi Pharmaceutical memperoleh resep kuno dari negara kita, lalu mengembangkan sejenis Wei-san sesuai resep kuno. Khasiat Wei-san ini memang lebih kuat dari obat lambung kita. Jadi sekarang pasar Wei-san sudah ditempati oleh Kobayashi Pharmaceutical, yang sangat tidak menguntungkan bagi kami." Dia berhenti sejenak, dan kemudian berkata dengan sedikit frustrasi, "Belum lagi, tingkat Kobayashi Pharmaceutical dalam mengembangkan resep obat Tiongkok kuno kita memang sangat tinggi. Sejak zaman Kobayashi Masao, mereka telah mendapat untung dari obat kampo di mana-mana dunia. Setelah bertahun-tahun, latar belakang Kobayashi Pharmaceutical terlalu dalam." Xiaolin Pharmaceutical, Ye Chen tidak bisa menahan cemberut ketika mendengar ini, dan bertanya, "Xiaolin Pharmaceutical terluka parah sebelumnya, tapi sekarang masih sangat kompetitif." Wei Liang mengangguk, menghela nafas dan berkata, Kobayashi Pharmaceuticals adalah perusahaan farmasi teratas di Asia. Selama mereka tidak melukai tulang mereka, mereka masih memiliki daya saing yang kuat, dan mereka memiliki laboratorium perangkat keras dan tim R&D terbaik di Asia. Jadi mereka bisa atas dasar resep kuno. Kami telah mengoptimalkan Wei-san. Ye Chen sedikit tersenyum. Dia tidak menyangka bahwa Kobayashi Jiro benar-benar memiliki dua kuas. Seluruh Kobayashi Pharmaceutical ditipu sendiri selama lebih dari 10 miliar, dan dia bisa menyerahkan begitu cepat. Pada saat ini, Wei Liang juga menghela nafas. Sayang sekali kami tidak memanfaatkan esensi yang ditinggalkan oleh nenek moyang kami, dan akhirnya membiarkan orang asing mencurinya. Ye Chen bertanya, "Apotek Xiaolin sekarang seberapa besar dampaknya bagi Anda?" Wei Liang berkata, "Obat lambung saja memiliki dampak yang sangat besar. Dalam jangka panjang, Kobayashi Pharmaceutical sekarang aktif mengembangkan obat baru, dan saya perkirakan secara bertahap akan menggerogoti perkembangan kita di masa depan. Luar angkasa, sekarang pendapatan Wei's Pharmaceutical sangat terpengaruh. Hampir semua uang yang diinvestasikan untuk obat lambung terbuang percuma. Lalu kami akan terus meneliti dan mengembangkan obat baru. Jika berhasil, tidak apa-apa, jatuh lebih jauh ke dalam rawa." Saat dia berbicara, Wei Liang melanjutkan, "Selama ini, kompetisi pertarungan sanda mahasiswa dunia akan dimulai, dan akan diadakan di Jinling.
kompetisi ini disponsori oleh Kobayashi Pharmaceutical, dan ada banyak publisitas. Marvin Ye bertanya dengan rasa ingin tahu, apakah Jiro Kobayashi akan datang? Wei Liang berkata, saya tidak mengetahuinya. Tetapi dikatakan bahwa pemberi penghargaan untuk final ini adalah manajemen senior Kobayashi Pharmaceutical. Saya tidak tahu siapa itu mungkin Kobayashi Jiro. Ye Chen sedikit mengangguk. Faktanya, ada banyak sekali jenis resep medis kuno ajaib yang tercatat dalam 9 kitab suci surgawi yang mendalam. Ada lusinan jenis obat perut saja. Jika Anda mengambil salah satunya, itu dapat membantu Wei Liang sepenuhnya menghancurkan Kobayashi Pharmaceutical. Namun, obat-obatan adalah industri yang sangat menguntungkan, jadi saya pasti tidak dapat membantu Wei Liang dengan sia-sia. Jadi, dia berkata kepada Wei Liang, Wei Liang, saya memiliki beberapa resep bagus di tangan saya. Ketika saya memproduksinya, itu pasti obat ajaib terlaris. Jika saya membeli saham dengan resep, berapa banyak saham yang Anda bersedia untuk berikan padaku? Wei Liang hampir tanpa ragu. Dia berkata, Tuan Ye, kesuksesan Wei Liang hari ini semua karena prestasimu. Seluruh industri farmasi Wei adalah milikmu. Tuan Ye, selama kamu mengucapkan sepatah kata pun, Wei Liang akan segera memberikannya padamu. Wei Liang berpikir dalam hatinya. Ini juga sangat jelas, tanpa Ye Chen, mustahil baginya untuk mewarisi farmasi Wei. Tanpa Ye Chen, jika ayah dan anak keluarga Wei kembali, dia tidak akan bisa menjaga farmasi Wei. Oleh karena itu, dia bersedia untuk sepenuhnya bergantung pada Ye Chen. Bahkan jika farmasi Wei diserahkan, dia tidak akan pernah memberikan kesempatan kepada ayah dan anak keluarga Wei untuk berdiri. Ye Chen mengangguk dan berkata, baiklah. Jika resep yang saya berikan kepada Anda lebih efektif daripada Wei San dari Xiaolin Pharmaceutical, maka Anda akan memberi saya 80% saham di Wei Pharmaceutical, dan saya akan mendapatkan keuntungan yang stabil di masa depan. Saya akan memberi Anda resep untuk memastikan bahwa Wei Pharmaceutical dapat tumbuh menjadi perusahaan bernilai ratusan miliar di masa depan, dan pada saat itu, aset pribadi Anda akan melebihi 20 miliar. Aset Wei Pharmaceutical saat ini sekitar 20 hingga 3 miliar. Namun, mereka masih memiliki sejumlah hutang, ditambah dengan manajemen yang buruk baru-baru ini, penurunan secara keseluruhan. Jika Ye Chen benar-benar dapat membuat farmasi Wei tumbuh menjadi grup besar dengan level 100 miliar di masa depan, bahkan jika Wei Liang hanya memiliki 10%, dia dapat menggandakan asetnya. Jadi baginya, dia tidak punya alasan untuk mengatakan tidak. Selain itu, dia sudah lama mendengar bahwa ramuan ajaib Tuan Ye, jika dia datang dengan resep, itu pasti akan laris manis. Oleh karena itu, Wei Liang setuju tanpa ragu, dan berkata dengan penuh semangat, terima kasih, Tuan Ye. Wei Liang tidak punya apa-apa untuk dikatakan. Ye Chen tidak bermaksud memanfaatkan Wei Liang, tetapi resep terbaik benar-benar tak ternilai harganya. Misalnya, obat ajaib pria Vigo, perusahaan induknya, telah menghasilkan untung ratusan miliar dolar karena obat ini. Oleh karena itu, jika saya memberikannya secara gratis, itu hanya keterbelakangan mental. Kerjasama win-win adalah solusi terbaik. Jadi, Ye Chen berkata kepada Wei Liang, dalam hal ini, Anda harus kembali dulu. Saya akan meminta pengacara untuk menandatangani kontrak dengan Anda besok, dan saya akan memberi Anda resep pada saat itu. Hong Wuye buru-buru bertanya, Aye. Chen Master, bagaimana dengan urusan keluarga Wu? Ye Chen tersenyum ringan, saya membuat keputusan sendiri, jadi jangan khawatir, Ada dua solusi sebelum Ye Chen saat ini. Pertama, saya segera pergi ke Tang Xihai dan meminta Tang Xihai untuk mengirim ahli dari keluarga Yan Jingye ke Gunung Changbai untuk mencegat mereka. Ada banyak ahli keluarga Ye, dan seharusnya mudah untuk berurusan dengan 8 Raja Surgawi, tembak di kaki dari Gunung Changbai untuk menyerang 8 Raja Langit. Setelah memikirkannya selama beberapa detik, Ye Chen memutuskan bahwa dia harus menyelesaikan urusannya sendiri, dan pergi ke Gunung Changbai secara pribadi untuk berurusan dengan 8 Raja Langit.
Sudah beberapa hari sejak Ye Chen memperoleh 9 kitab suci surgawi yang mendalam, dan pemahamannya yang konstan telah membuat kekuatannya terus meningkat. Pada saat yang sama, tubuhnya telah ditempa oleh energi spiritual, yang bahkan lebih berbeda dari orang biasa saat ini. Belum lagi dia telah memurnikan begitu banyak pil peremajaan sendiri, dan mengandalkan pil peremajaan telah meningkatkan tubuhnya ke tingkat yang lebih tinggi. Sejauh menyangkut kekuatan Ye Chen saat ini, apalagi 8 Raja Langit Agung, bahkan jika itu berlipat ganda, itu bukan lawan Ye Chen. Namun, Anda harus pergi ke Gunung Changbai secepatnya. Karena 8 Raja Surga dari keluarga Wu mungkin sudah berangkat. Suzhou dan Hangzhou berjarak ratusan kilometer lebih jauh ke selatan dari Jinling. Jadi ini memberi Ye Chen sedikit waktu. Jika dia efisien, adalah mungkin untuk tiba di Gunung Changbai sebelum 8 Raja Langit Agung. Jadi dia segera menelepon Chen Zekai, dan berseru, "Bisakah Anda mengatur pesawat untuk saya? Saya ingin segera berangkat ke Gunung Changbai." Chen Zekai buru-buru berkata, "Tidak. Masalah, Tuan, Bandara Jinling memiliki jet bisnis kami, dan itu secara khusus disesuaikan oleh keluarga Ye, dan itu adalah jet bisnis sipil tercepat di dunia, yang jauh lebih cepat daripada pesawat biasa." Setelah berbicara, Chen Zekai berkata, keluarga Ye selalu percaya bahwa waktu adalah hal yang paling penting, jadi pesawat keluarga Ye lebih cepat dari semua keluarga lainnya, jet pribadi lebih cepat. Bagus sekali, Ye Chen berkata dengan puas, Anda membiarkan pesawat menunggu di bandara untuk bersiap lepas landas, dan pada saat yang sama biarkan helikopter Shangri-La Anda menjemput saya di Thomson Yipin sekarang, dan saya akan bergegas ke bandara segera." "Tidak ada pertanyaan," kata Chen Zekai, dan buru-buru bertanya, "Tuan, apakah Anda perlu bantuan ketika Anda pergi ke Gunung Changbai kali ini? Jika demikian, saya akan segera menelepon keluarga," kata Ye Chen ringan, "Saya tidak butuh bantuan, Anda tidak perlu bantuan lagi, bantu saya. Siapkan helikopter untuk menunggu saya di Bandara Gunung Changbai. Setelah turun dari pesawat, saya akan bergegas ke desa di kaki Gunung Changbai sesegera mungkin, tidak masalah." Chen Zekai segera berkata, "Saya akan mengatur. Jika tidak ada helikopter di Gunung Changbai, segera pindahkan dari tempat lain, dan kami pasti akan menyelesaikan masalah ini sebelum Anda tiba di Gunung Changbai, Tuan Muda." "Oke." Ye Chen menutup telepon dengan puas, dan Hong Wu segera berkata, "Tuan Ye, Hong Wu bersedia pergi bersamamu." Wei Liang di samping juga menangkupkan tangan dan berkata, "Tuan Ye, Wei Liang juga bersedia pergi bersamamu." Ye Chen berpikir sejenak, lalu berkata kepada keduanya, "Karena kamu ingin pergi, maka pergilah, aku akan pergi bersamamu." Keduanya berbakti dan setia kepada Ye Chen. Saat ini, tak satu pun dari mereka ingin membiarkan Ye Chen pergi ke Gunung Changbai sendirian. Ye Chen juga tahu betul jika dia ingin mereka berdua lebih berbakti, dia harus membiarkan mereka melihat kekuatannya yang sebenarnya. Terutama Wei Liang, Ye Chen harus memastikan bahwa orang ini tidak berpikir dua kali tentang dirinya sendiri, sehingga dia dapat dengan aman memberinya resep tiada taraf di 9 Suan Tian Jing. Jadi kali ini saat pergi ke Gunung Changbai, Anda mungkin juga membiarkannya dia mengikuti untuk melihat kekuatan sebenarnya dari tuannya. Segera, helikopter Chen Zekai terbang ke Tang Chen Yipin. Ye Chen bertiga naik helikopter dan segera menuju ke Bandara Jinling. Di Bandara Jinling saat ini, jet pribadi yang dikerahkan oleh keluarga Ye di Jinling siap lepas landas di ujung landasan. Selama Ye Chen naik pesawat bisa langsung lepas landas. Dan pesawat ini bisa mengirim Ye Chen ke Gunung Changbai dalam 2 jam. Sebaliknya, jet pribadi keluarga Wu akan memakan waktu setidaknya 3 jam. Selain itu, keluarga Wu tidak memiliki kemampuan keluarga Ye untuk memobilisasi sumber daya secara bersamaan di seluruh negeri atau bahkan di seluruh dunia. Diyakini bahwa setelah 8 Raja Surgawi tiba di Gunung Changbai, tidak akan ada helikopter yang menunggu mereka di sana. Menurut Hong Wu, dari bandara Gunung Changbai ke desa kecil tempat tinggal ayah dan anak Wei,
dibutuhkan setidaknya 2 jam untuk berkendara dengan kendaraan off-road tanpa salju. Jika turun salju dan kondisi jalan buruk, akan memakan waktu lebih dari 3 jam untuk tiba. Tapi helikopter jauh lebih cepat, terbang dalam garis lurus hanya membutuhkan waktu 40 menit. Jadi Ye Chen masih punya banyak waktu, dan dia pasti bisa tiba di hadapan 8 Raja Langit. Helikopter berhenti tepat di ujung landasan pacu bandara, di sebelah jet bisnis Ye. Begitu Ye Chen turun dari helikopter, pintu jet bisnis terbuka. Yang mengejutkan, Chen Zekai lah yang membuka pintu. Ye Chen menatapnya dengan heran dan bertanya, "Mengapa kamu di sini?" Chen Zekai buru-buru berkata, "Tuan, saya benar-benar tidak mempercayai Anda untuk pergi sendiri. Saya khawatir Anda tidak ingin saya mengikuti. Jadi saya hanya bisa membuat langkah yang buruk. Jangan salahkan saya." Ye Chen mengangguk ringan, "Kamu sudah ada di sini, dan aku tidak bisa mengantarmu. Ayo pergi, biarkan pesawat lepas landas secepat mungkin." Hongwu telah lama mengetahui bahwa Ye Chen adalah tuan muda Chen Zekai, jadi dia tidak terkejut dengan hal itu. Namun, dia tahu sangat sedikit tentang keluarga Ye. Jadi setiap kali dia melihat Ye Chen, dia dengan hormat memanggil Ye Chen Tuan Ye, bukan Tuan Muda Ye. Tentu saja, ini juga terkait dengan keengganan Ye Chen untuk mengungkapkan identitasnya. Jika dia dipanggil Tuan Muda Ye, beberapa orang mungkin dapat menghubungkannya dengan keluarga Yan Jing Ye. Tapi Wei Liang di samping tertegun oleh suara Tuan Muda itu. Chen Zekai adalah orang yang cerdas. Ketika dia melihat Tuan Muda itu membawa Wei Liang bersamanya, dia tahu bahwa Wei Liang sudah menjadi orang kepercayaan Tuan Muda itu. Apalagi, karena Tuan Muda akan membawanya ke Gunung Changbai, dia harus siap menunjukkan keahliannya di depannya, jadi tidak perlu menyembunyikan identitasnya dengan sengaja. Wei Liang ketakutan saat ini, dia tahu siapa Chen Zekai, jadi ketika Chen Zekai berkata Tuan Muda, dia langsung menebak identitas Ye Chen. Pada saat ini, dia terkejut. "Saya tidak pernah bermimpi bahwa dermawan saya, Tuan Ye, bukan hanya seorang guru dengan kemampuan luar biasa, tetapi juga tuan muda dari keluarga Ye, keluarga teratas di Yanjing. Kekuatan superiornya sudah mengagumkan, tetapi latar belakang keluarga bahkan lebih menonjol. Pantas saja orang mengatakan bahwa Tuan Ye adalah naga sungguhan di dunia. Dengan kemampuan dan latar belakang seperti itu, tentunya dia bisa disebut sebagai naga sungguhan di dunia." Memikirkan hal ini, dia segera berlutut dan berkata kepada Ye Chen dengan sangat hormat, "Tuan Ye, Anda adalah tuan muda yang sangat terhormat dari keluarga Ye. Tetapi Anda bersedia berjuang untuk saya, untuk ibu saya yang telah meninggal, dan bagi saya untuk memenangkan harta keluarga. Kebaikan dan kebajikan besar Wei Liang tidak akan pernah dilupakan." Ye Chen berkata dengan ringan, "Wei Liang, jika kamu bersyukur dan mengikutiku dengan sepenuh hati, aku pasti akan mengirimimu banyak uang." Setelah mengatakan itu, dia melihat Hongwu, dia tersenyum dan berkata, "Hongwu, kamu sama." Hongwu juga segera berlutut di tanah, dan berkata dengan hormat, "Tuan, saat kamu menyelamatkanku dari pengawal dari keluarga Wu, hidup Hongwu adalah milikmu." Jet bisnis keluarga Ye lepas landas dalam kegelapan, dan berlari menuju Gunung Changbai dengan kecepatan yang sangat cepat. Kecepatan pesawat ini memang jauh lebih cepat dari pesawat biasa, bahkan Ye Chen pun hanya bisa mendesah. Tak heran jika keluarga Ye bisa berdiri di puncak keluarga papan atas China, hanya dari detail pesawatnya bisa terlihat hal atau dua. Di kota-kota penting di seluruh negeri, atur pesawat semacam itu untuk memastikan bahwa keluarga dapat tiba sebelum orang lain dalam keadaan darurat. Selama mereka memanfaatkan kesempatan terlebih dahulu, mereka memiliki kemungkinan untuk menang. Chen Zekai memberitahu Ye Chen, "Sebenarnya, Tuan Muda, keluarga Ye masih memiliki pesawat yang lebih cepat, tetapi pesawat ini hanya satu-satunya, dan disimpan di bandara Yanjing oleh tuannya." "Oh," Ye Chen bertanya dengan rasa ingin tahu. Masih ada pesawat yang lebih cepat dari ini?" Ya?" Chen Zekai mengangguk dan berkata, Saya ingin tahu apakah Anda pernah mendengar tentang Concorde, bertahun-tahun yang lalu,
Prancis mengembangkan pesawat supersonik yang dapat terbang 2 kali lebih cepat. Suara, kecepatan jelajah bisa mencapai 2150 km per jam. Ye Chen berkata dengan heran, "Saya pernah mendengar tentang Concorde, tetapi bukankah pesawat ini sudah lama pensiun?" Chen Zekai berkata, "Pensiun hanya dari perspektif publik, mundur karena pesawat ini, kecepatan terbangnya terlalu cepat, biaya terbang terlalu tinggi, dan suara pecahnya penghalang suara terlalu keras untuk orang biasa. Namun setelah pensiun, 4 di antaranya masuk kondisi terbaik, mereka semua dibeli oleh keluarga besar top dunia, dan setelah membelinya, pesawat ini telah menerima perawatan dan pemeliharaan terbaik." Ye Chen tidak bisa tidak kagum. "Saya tidak menyangka kakek saya memiliki anggaran sebesar itu dan membeli Concorde." Namun dari sini kita juga bisa melihat keberanian luar biasa dari para pengusaha generasi tua. Meskipun sebuah Concorde mungkin sangat mahal, tetapi dengan itu, orang tua itu bisa menjadi 2 atau 3 kali lebih cepat daripada yang lain pada saat yang paling kritis. Jet bisnis biasa bisa terbang maksimal 800 hingga 900 km per jam, tapi Concorde bisa mencapai 2,5 kali lipat. Jika ada pesanan $1 miliar AS yang menunggu untuk ditandatangani di Amerika Serikat, dan siapapun yang tercepat bisa mendapatkan pesanan ini, maka keluarga Ye pasti satu-satunya orang yang mendapatkan pesanan ini. Pesawat orang lain membutuhkan waktu 11 atau 12 jam untuk terbang, tetapi pesawat ini hanya membutuhkan waktu sekitar 5 jam, artinya dia sudah menandatangani kontrak sebelum yang lain tiba. 2 jam kemudian, pesawat Ye Chen mendarat di Bandara Changbaishan. Saat ini, di sisi landasan pacu, sudah ada helikopter yang menunggu di sini. Setelah Ye Chen turun dari pesawat, dia bertanya kepada Chen Zekai, "Tanyakan bandara untuk saya, apakah pesawat pribadi keluarga Wu telah mendarat di sini?" Chen Zekai buru-buru menelepon di ponselnya, dan setelah beberapa saat, dia berkata kepada Ye Chen dengan penuh kekaguman, "Tuan muda, Anda benar-benar pandai memprediksi sesuatu. Menara pengawas bandara baru saja menerima aplikasi untuk jet pribadi, dan mereka akan mendarat di sini dalam 1 jam. Ye Chen mengangguk dengan puas. "Itu keuntungan 1 jam sudah cukup. Ayo pergi ke kaki Gunung Changbai untuk melihat pemandangan." Kemudian, dia melangkah ke helikopter yang menunggu. Chen Zekai, Hongwu dan Wei Liang juga naik ke pesawat satu persatu. Helikopter segera naik dan terbang menuju kaki Gunung Changbai. Saat ini, sudah lewat jam 4 pagi. Karena musim dingin, langit saat ini tidak menunjukkan tanda-tanda cerah. Namun, putaran bulan yang lembut di langit masih dengan jelas menguraikan garis besar bumi. Helikopter terbang keluar dari bandara dan melewati daerah perkotaan, tepat di depannya adalah Gunung Changbai yang megah. Garis besar Gunung Changbai sangat jelas di bawah sinar bulan, karena seluruh pegunungan berwarna putih, terlihat sangat indah di bawah sinar bulan. 40 menit kemudian, helikopter mendarat 1 kilometer di luar desa. Hongwu pernah ke Gunung Changbai sebelumnya, jadi dia agak akrab dengan medan di sini. Dia menunjuk ke jalan gunung yang tertutup salju di sebelah pesawat, dan berkata kepada Ye Chen, "Tuan, ini satu-satunya jalan ke gunung. Jika 8 raja surga dari keluarga Wu tidak naik helikopter, maka mereka hanya bisa datang ke sini." Ye Chen mengangguk dan berkata, "Kalau begitu, kita..." Ye Chen melontarkan 2 kata dengan ringan, "Tidak perlu, Chen." Zekai agak khawatir tentang keselamatan tuan muda. Jadi dia tidak bisa menahan diri untuk berkata, "Saya juga tahu tentang 8 raja surgawi dari keluarga Wu, dan kekuatan mereka memang mengesankan. Anda sendiri mungkin bukan lawan mereka. Hanya untuk berhati-hati, mari panggil beberapa orang lagi untuk membantu." Ye Chen melambaikan tangannya, dan berkata dengan dingin, "Hanya kami berempat yang hadir, dan hanya kami berempat yang tahu apa yang terjadi hari ini. Jika ada orang lain yang mengetahuinya, mereka akan dihukum." Wajah ketiga orang lainnya semuanya ketakutan. Dari kata-kata Ye Chen, mereka bisa mendengar paksaan yang kuat dan kesombongan yang kuat. Tampaknya Ye Chen akan menahan ke-8 raja surga di sini hari ini. Saat ini,
8 raja surgawi baru saja mendarat di Bandara Changbaishan. Setelah pesawat mendarat, ke-8 orang itu turun dari pesawat, lalu mereka langsung meninggalkan bandara melalui jalur penumpang biasa, berbeda dengan Ye Chen. Ye Chen sama sekali tidak melewati jalur penumpang, tetapi mengambil helikopter langsung dari landasan. Alasan utama mengapa mereka tidak mendapat perlakuan seperti itu adalah karena keluarga Wu tidak memiliki pengaruh di sini. Keluarga Wu adalah keluarga Jiangnan, meskipun disebut keluarga nomor 1 di keluarga Jiangnan, tetapi dibandingkan dengan keluarga teratas yang sebenarnya masih jauh di belakang. Kekuatan mereka sebagian besar tertutup di daerah Jiangnan, dan mereka sudah mulai menurun setelah melewati bagian utara Sungai Yangtze. Dan kekuatannya semakin melemah semakin jauh ke utara, belum lagi Gunung Changbai yang jauh di utara. Namun, meskipun keluarga teratas seperti keluarga Ye adalah keluarga Yanjing, strategi pembangunan nasional mereka, seperti halnya strategi pembangunan global Amerika Serikat, harus mencapai 4 kata, dominasi menyeluruh. Amerika Serikat adalah hegemoni global, sedangkan keluarga Ye adalah hegemoni nasional. Bagi keluarga Ye, tempat manapun di negara ini adalah ladang rumahnya. Keluarga Ruoye mengira mereka dapat membunuh keluarga Wu kapan saja di Suzhou dan Hangzhou, di markas besar keluarga Wu. Ini adalah perwujudan dari kekuatan keluarga teratas. Saat ini, 8 raja surgawi yang dipimpin oleh Fan Lin Yuan, setelah meninggalkan bandara, mereka melihat 2 kendaraan off-road diparkir di gerbang bandara. Kedua kendaraan off-road ini adalah pengemudi yang diatur sementara oleh keluarga Wu. Keluarga Wu tidak berpengaruh di sini. 16 orang yang dikirim kemarin menyewa 5 kendaraan off-road di sini sebelum pergi untuk menyelamatkan ayah dan anak keluarga Wei. Tapi kali ini, keluarga Wu menyewa 2 kendaraan off-road dengan harga tinggi dari internet, dan meminta 8 raja surgawi untuk mengemudi sendiri ke sana. Setelah 8 raja surga mengambil mobil tersebut, mereka mengambil 2 kendaraan off-road dan menuju ke pegunungan. Di tengah jalan, Fan Lin Yuan, kepala dari 8 raja agung surgawi, sedang duduk di co-driver, mengambil walkie-talkie, dan berkata dengan dingin, "Saudaraku, kita masih harus mengemudi lebih dari 2 jam. Semuanya, isi ulang bateraimu di jalan. Ketika kamu tiba di tempat nanti, kami akan membantumu. Aku akan membunuh siapa saja, siapapun yang berani berdiri di depan kami akan dibunuh tanpa ampun." Di jalan pegunungan yang membentang puluhan kilometer, 2 kendaraan off-road melaju bersebelahan. Kedua mobil ini juga merupakan satu-satunya 2 mobil di jalan pegunungan sepanjang puluhan kilometer. Berkendara di tengah salju memang tidak mudah, karena sejauh mata memandang, tempat yang bisa terkena lampu depan semuanya berwarna putih. Fan Lin Yuan terpesona oleh salju putih di luar, dan berkata dengan jengkel, anak laki-laki bernama Ye itu memang binatang buas. Karena ayah dan anak itu menyinggung dia, mereka harus membunuhnya dan mengirimnya ke burung ini. Apa-apaan ini kamu lakukan di tempat yang tidak sial, sialnya kita harus datang ke sini sekarang. Pria yang mengemudi itu berkata tanpa daya, aku bertanya sebelum aku datang, dan anak bernama Ye ini adalah setan. Bukan hanya dia suka dia mengirim orang ke sini untuk menggali ginseng, dan dia juga suka mengirim orang ke tempat pembakaran batu bara hitam untuk menggali batu bara. Kudengar dia bahkan mengirim bos perusahaan publik ke lokasi konstruksi untuk membawa semen. Apa ini? Fan Lin Yuan berkata. Dengan acuh tak acuh berkata, apakah kamu lupa bagaimana anggota geng pengemis itu mati? Selusin orang dilas sampai mati di dalam mobil dan tenggelam di sungai. Mayatnya belum diselamatkan sampai sekarang. Tahukah kamu nasib apa yang menanti mereka? Sopir dia tersenyum dan berkata, semua orang sudah mati, apa nasibnya? Fan Lin Yuan berkata, ada ikan, udang, dan kepiting di sungai, dan sangkar besi yang dilas oleh mobil tenggelam ke dasar sungai, dan ada lebih dari selusin mayat di dalamnya. Cepat atau lambat, ikan, udang, dan kepiting itu akan memakannya menjadi tulang. Ikan besar memakan dagingnya, dan ikan kecil memakan kulitnya. Apakah kalian semua memijat yang kecil, ikan di toko spa ikan? Jenis ikan itu,
bahkan sisa kulitnya akan dimakan seluruhnya, jadi tidak akan memakan waktu lama, bahkan tidak akan ada sisa daging yang tersisa di tulang mereka. Aku akan pergi, seorang pria di barisan belakang berseru. Tidak heran keluarga Wu ingin membunuhnya. Anak ini benar-benar jahat. Fan Lin Yuan berkata dengan ringan, kita tidak bisa menganggap enteng, kita harus mundur dari pertempuran hari ini. Sopir itu bertanya, saudaraku, menurutmu apakah akan ada tuan di Gunung Changbai? Mungkin tidak, Fan Lin Yuan berkata, Wu Donghai mengirim orang baru saja datang beberapa jam yang lalu. Menurut satu-satunya orang yang selamat, pihak lain tidak memiliki kontak dekat dengan mereka, itu semua adalah baku tembak. Jadi saya kira pihak lain harus tidak ada tuan, hanya pengawal dengan senjata. Itu bagus, sopir itu berkata sambil tersenyum, saudara-saudara kita telah berlatih lonceng emas dan kemeja kain besi sejak kita masih muda. Kami tidak berani mengatakan bahwa kami adalah master top, tapi kita pasti bukan peluru biasa yang bisa melukai. Sepertinya malam ini hanyalah pertempuran pembantaian anjing, dan kita bisa dengan mudah menang dan kembali ke Suzhou dan Hangzhou dengan penuh kemenangan. Pria lain berkata, alangkah baiknya jika kamu Chen ada di sini, kita bisa membunuhnya bersama dan kembali untuk menerima hadiah dari Guru Wu. Fan Lin Yuan tersenyum dan berkata, Ye Chen seharusnya tidak ada di sini. Keluarga Wu telah menyelidiki sebelumnya, dan sebelum kita berangkat, dia masih di Jinling. Setelah itu, Fan Lin Yuan berkata dengan emosi, alangkah baiknya jika dia ada di sini, pegang kepalanya dan kembali untuk melapor kepada Tuan Wu. Setidaknya Tuan Wu akan memberi kita beberapa ratus juta. Sopir itu berkata saat ini, ngomong-ngomong, saudaraku. Karena Ye Chen ini sangat jahat, apakah penyakit aneh yang diderita putra kedua keluarga Wu beberapa waktu lalu ada hubungannya dengan dia? Fan Lin Yuan menggelengkan kepalanya, sangat sulit untuk mengatakannya, tetapi itu bukan tidak mungkin. Dia berkata dengan emosi, putra kedua penyakit aneh itu benar-benar tidak pernah terdengar, belum sembuh untuk waktu yang lama, dan belum lega. Ini benar-benar aneh. Pada saat ini, Ye Chen di lereng bukit sedang berdiri di atas salju dengan tangan di belakang. Di belakang mereka, Chen Zekai, Hong Wu, dan Wei Liang sudah menggigil kedinginan di salju. Wajah mereka pucat dan bibir mereka ungu. Sambil menggosok tangannya, Chen Zekai memarahi ibunya dan berkata, 8 Raja Surgawi Agung datang terlalu lambat, saya pikir itu akan menjadi fajar dalam 1 jam lagi. Hong Wu menatap Ye Chen dan bertanya dengan prihatin, Tuan, bukankah tidakkah kamu kedinginan dengan pakaian yang begitu sedikit? Ye Chen menggelengkan kepalanya sedikit, sekarang dia tidak lagi takut dengan hawa dingin yang parah. Belum lagi berdiri di sini selama 1 atau 2 jam, bahkan jika Anda membiarkan diri Anda berdiri di sini selama 1 atau 2 hari selama sebulan, Anda pasti tidak akan terkena radang dingin. Wei Liang juga sangat dingin sehingga hidungnya mengisap untuk sementara waktu. Ketika mereka berempat pertama kali tiba di sini, Ye Chen melepaskan helikopter terlebih dahulu karena dia khawatir akan mengekspos target. Kalau tidak, dia bisa duduk di helikopter untuk sementara, setidaknya untuk memblokir angin dingin pahit Gunung Changbai. Setelah menunggu sekitar 10 menit, Ye Chen tiba-tiba melihat 4 berkas cahaya dari 2 mobil di jalan pegunungan yang berkelok-kelok. Chen Zekai juga melihat cahaya, dan berkata dengan gugup, Tuan, mereka seharusnya ada di sini. Ye Chen mengangguk, dan berkata sambil tersenyum, aku sudah lama menunggu mereka, aku hampir tertidur. Dia mengeluarkan pistolnya, menggertakkan giginya dan berkata, sial, aku ingin melihat betapa hebatnya 8 Raja Surgawi ini hari ini. Ye Chen berkata dengan ringan, Hong Wu, singkirkan senjatanya, tidak ada gunanya bagi mereka ya. Hong Wu terkejut, tapi dia mengetahuinya setelah beberapa saat. Dia telah melihat beberapa kemampuan di dunia metafisik sebelumnya, termasuk Ye Chen, yang mampu secara langsung memerintahkan guntur. Jika seorang seniman bela diri dengan basis kultivasi yang mendalam dapat memblokir peluru, itu tidak mengherankan. Pada saat ini, Chen Zekai bertanya, Tuan, apa yang akan kami lakukan nanti? Jika ada yang bisa kami bantu, beritahu kami.
Ye Chen sedikit tersenyum dan berkata, Anda tidak perlu membantu apapun, ikuti saja saya dan menonton. Hongwu buru-buru berkata, Tuan, mengapa Anda tidak langsung menarik beberapa guntur nanti, dan memotong 8 raja surgawi menjadi abu, seperti Yu Jinghai itu? Saya sudah bosan dengan orang. Sejak hari ini prajurit ada di sini. Mari kita gunakan kekuatan untuk bersaing. Chen Zekai belum pernah melihat adegan Ye Chen menyerang Jinghai dengan kilat, tetapi dia telah mendengarnya, dan dia telah mendengar sedikit tentang itu. Namun, dia selalu merasakannya itu pasti kebetulan, karena dalam ingatannya, dia belum pernah melihat orang yang bisa memerintah Tianlei, meskipun keluarga Ye juga mengenal banyak orang dalam metafisika, mereka belum pernah mendengarnya, kemampuan sepanjang hari semacam ini. Saat ini, melihat kedua mobil mengitari jalan gunung yang berkelok-kelok dan semakin dekat, Ye Chen berinisiatif berjalan ke tengah jalan gunung dan berjalan menuruni gunung. 3 yang tersisa saling memandang dan buru-buru mengikuti. Fan Lin Yuan sudah mengantuk di dalam mobil, tetapi adik laki-laki yang sedang mengemudi melirik navigasi dan berkata kepadanya, Saudaraku, kita hampir sampai. Fan Lin Yuan buru-buru bertanya, seberapa jauh? Kata pihak lain, navigasi menunjukkan jaraknya kurang dari 5 kilometer. Fan Lin Yuan meregangkan pinggangnya, dan berkata dengan kutukan, akhirnya di sini. Biarkan semua orang bersorak, tidak peduli seberapa lemah musuhnya, kita tidak bisa menganggapnya enteng. Salah satu juniornya segera keluar. Sejenak, pengemudi tiba-tiba melihat seseorang berdiri di tengah jalan, tepat di depan lampu. Pengemudi di samping Fan Lin Yuan berseru, persetan, apakah itu manusia atau hantu? Bersambung.